Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai karya ilmiah. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya Muhammad Wisnu Anggoro, yang kedua Dinda Sekar Ayu Safitri, yang ketiga Putri Dewi Banawati, dan yang keempat Renata Tessa Tanjung Sari. Berikut beberapa materi yang akan kami presentasikan, diantaranya yaitu yang pertama pengertian dan arti penting karya ilmiah, yang kedua ragam karya ilmiah, yang ketiga perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah, yang keempat sistematika karya ilmiah, dan yang kelima langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang isinya merupakan data-data dari sebuah penelitian. Arti penting karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan gagasan penulis dengan caranya sendiri. Penulis harus mampu memperlihatkan pendapat pribadinya dan didukung oleh seperangkat data yang diperolehnya serta telaah pustaka secara mendalam melalui penelitian dan kajian ilmiah. Lalu selanjutnya ada ragam kajian ilmiah. Yang pertama, makalah, hasil kajian literatur atau laporan pelaksana suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Lalu yang kedua, laporan buku, karangan ilmiah yang mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa terhadap isi buku atau bab yang dilaporkan. Lalu ketiga, skripsi, karangan ilmiah akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program strata 1 atau S1. Lalu yang keempat ada tesis, karangan ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program studi strata 2. Lalu yang kelima disertasi, karangan ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program strata 3. Makalah, adapun jenis makalah yang pertama adalah makalah biasa atau common paper. Jadi makalah biasa ini merupakan makalah yang dibuat mahasiswa dalam bentuk yang deskriptif. Makalah jenis ini dibuat mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas. Mahasiswa dapat menyampaikan berbagai pendapat tentang masalah yang dikaji dan dapat memberikan argumentasi dengan tidak memihak. Yang kedua adalah makalah posisi atau position paper. Makalah ini dibuat oleh mahasiswa untuk menunjukkan posisi teoritiknya dalam suatu kajian. Dalam makalah jenis ini, mahasiswa diminta untuk tidak saja menunjukkan penguasaan pengetahuan tertentu, tetapi juga dituntut untuk dapat menunjukkan di pihak mana ia berdiri. Selain itu, mahasiswa dapat pula membuat suatu sintesa dari berbagai pendapat yang ada. Jadi, kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi merupakan kemampuan yang mutlak yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Adapun sistematika makalah. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, bagian tempat dikemukakannya persoalan yang akan dibahas. Yang kedua ada isi, di mana tempat didemonstrasikannya kemampuan mahasiswa dalam menjawab masalah yang diajukan. Yang terakhir ada penutup, bagian yang merupakan tempat disimpulkannya makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dilakukan dalam bagian isi. Lalu ada laporan buku, sistematika dari laporan buku. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini memberikan gambaran keadaan buku atau bab yang dilaporkan. Yang kedua ada isi buku atau isi bab. Bagian ini mengemukakan isi dari buku atau bab yang dilaporkan sebagai bukti pemahaman pelapor terhadap buku atau bab yang dilaporkan. Yang ketiga ada komentar. Komentar ini berisi komentar pelapor terhadap isi buku atau isi bab yang dilaporkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan tentang buku atau bab yang dilaporkan atau implikasi terhadap studi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu skripsi. Tahapan penulisannya ada dua, yaitu tahapan persiapan.
Tahapan persiapan adalah tahap di mana mahasiswa diwajibkan untuk menyusun usulan rancangan penulisan skripsi. Usulan rancangan ini sendiri memuat judul skripsi, latar belakang, usulan rancangan penulisan skripsi ini memuat diantaranya yaitu judul skripsi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, yang di dalamnya terdapat pertanyaan penelitian, variabel penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta hipotesis dan ringkasan tinjauan teoritis dari buku jurnal dan laporan penelitian yang relevan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian dan bimbingan. Dalam tahap ini, mahasiswa peneliti dapat melaksanakan pembuatan skripsi dengan selalu mendapat bimbingan. Sistematika penulisannya sendiri yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 terdapat kajian pustaka, konsep, teori, dan model penelitian, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 gambaran umum lokasi penelitian, bab 5 isi, dan bab 6 kesimpulan serta saran. Selanjutnya yaitu tesis. Tesis memiliki karakteristik diantaranya yaitu fokus mengenai kajian isu sentral yang tercakup dalam satu ilmu. Kemudian, pengujian empirik terhadap posisi teoretik dalam ilmu yang dipelajari tidak harus menemukan penemuan baru. Dan selanjutnya menggunakan data primer sebagai data utama. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu. Disertasi disusun dan dipertahankan untuk memperoleh gelar doktor. Lalu berikutnya ada perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Lalu selanjutnya, karangan tidak bersifat persuasif, sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan juga bersifat merangsang imajinasi pembaca. Dan karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Lalu yang terakhir, karangan ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan dua unsur tersebut. Sistematika karya ilmiah. Yang pertama, pembuka. Di dalam pembuka terdapat judul karangan atau kulit luar, halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, grafik atau bahkan, dan daftar singkatan dan lambang. Yang kedua, isi. Di dalam isi sendiri terdapat pendahuluan, kajian teori, objek penelitian, analisis data atau pembahasan, dan penutup. Dan yang terakhir, di bagian penutup terdapat daftar pustaka, daftar kamus, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Lalu, langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Pertama, memilih masalah dan merumuskan judul. Nah, ini bisa dijelaskan singkat, padat, jelas, menarik, serta menggambarkan variabel yang akan ditulis. Lalu harus sesuai dengan minat penulis, dan membuat rancangan desain atau draft penulis karya ilmiah. Lalu yang kedua ada studi pendahuluan, yaitu 3P, paper, person, dan place. Paper adalah literatur atau kepustakaan yang dapat dijadikan sumber informasi terkait masalah yang akan ditulis. Person adalah sumber informasi dari para ahli atau manusia sumber.
Lalu yang ketiga ada place adalah tempat atau lokasi dan tempat benda penelitian. Yang ketiga, merumuskan anggapan dasar. Yang pertama harus memerlukan pemikiran, renungan, dan analisis masalah. Yang kedua harus banyak membaca literatur. Yang ketiga banyak mendengar berita, ceramah, dan pembicaraan orang lain yang terkait dengan permasalahan. Yang keempat harus banyak berkunjung ke tempat-tempat permasalahan. Dan yang terakhir melakukan abstraksi, menganalisis, dan mensintesis untuk melakukan dugaan atau hipotesis. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan sebuah kesimpulan sementara berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban atas permasalahan yang kebenarannya hanya pada taraf teoretik. Yang kelima yaitu memilih pendekatan atau metode pemecahan masalah yang dipengaruhi oleh variabel, tujuan, waktu yang tersedia, subjek penelitian, dana penelitian, dan minat peneliti atau penulis. Meskipun permasalahannya sama, pendekatan pemecahan masalahnya dapat berbeda. Yang keenam yaitu menentukan variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan kuantitatif. Langkah yang ketujuh adalah sumber data. Sumber data berupa manusia atau benda, gerak, atau suatu proses. Sumber data dapat disebut populasi, sampel, dan kasus. Dan langkah yang terakhir adalah analisis data dan menarik kesimpulan. Analisis untuk menguji hipotesis. Analisis untuk memberikan interpretasi atau hasil kegiatan uji hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.